Hai teman-teman, selamat datang kembali di RHG Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam penyusunan skripsi, yaitu kapan dan bagaimana memilih metodologi yang tepat. Bagi kalian yang sedang berjuang dengan skripsi, pastikan untuk menonton video ini sampai habis, karena kita akan memberikan tips dan trik yang bermanfaat. Memilih metodologi penelitian adalah salah satu langkah paling krusial dalam penyusunan skripsi. Metodologi yang tepat tidak hanya akan membantu kalian mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan, tetapi juga membuat proses penelitian menjadi lebih terstruktur dan terarah. Tapi, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk memilih metodologi, dan bagaimana cara memilih metodologi yang paling sesuai dengan penelitian kalian? Mari kita bahas satu persatu. Kapan memilih metodologi? Biasanya, pemilihan metodologi dilakukan setelah kita menetapkan topik penelitian dan melakukan tinjauan pustaka awal. Mengapa demikian? Karena melalui tinjauan pustaka, kita bisa memahami pendekatan apa yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya dan menentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk topik kita. Jadi, pastikan kalian sudah melakukan riset literatur yang mendalam sebelum memutuskan metodologi. Jenis-jenis metodologi. Secara umum, ada dua jenis metodologi penelitian yang sering digunakan, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui data non-numerik seperti wawancara atau observasi. Sementara itu, penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Bagaimana memilih metodologi yang tepat? Untuk memilih metodologi yang tepat, ada beberapa langkah yang bisa kalian ikuti. Pertama, kenali tujuan penelitian. Tentukan apakah penelitian kalian bersifat eksploratif, deskriptif, atau eksplanatif. Penelitian eksploratif biasanya cocok dengan metode kualitatif, sementara deskriptif dan eksplanatif lebih sering menggunakan metode kuantitatif. 2. Perhatikan jenis data yang dibutuhkan. Jika kalian membutuhkan data yang bisa diukur dan dianalisis secara statistik, metode kuantitatif adalah pilihan yang tepat. Namun, jika kalian lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman atau pandangan subjek penelitian, metode kualitatif lebih cocok. Langkah ketiga, pertimbangkan sumber daya dan waktu. Metodologi kuantitatif seringkali memerlukan alat dan software khusus untuk analisis data, serta sampel yang lebih besar. Di sisi lain, penelitian kualitatif memerlukan waktu lebih banyak untuk pengumpulan dan analisis data. Langkah keempat, review penelitian terdahulu. Lihat bagaimana peneliti sebelumnya mendekati topik yang serupa. Apakah mereka menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif? Apa kekuatan dan kelemahan dari pendekatan mereka? Langkah yang terakhir, diskusikan dengan dosen pembimbing. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan pembimbing skripsi kalian. Mereka memiliki pengalaman dan wawasan yang bisa membantu kalian memilih metodologi yang paling sesuai. Contoh kasus, misalnya, jika kalian ingin meneliti efektivitas pemberian pakan baru pada ternak sapi perah, metode kuantitatif bisa digunakan untuk mengukur peningkatan produksi susu. Namun, jika kalian ingin memahami pengalaman peternak dalam menerapkan metode pemberian pakan tersebut, pendekatan kualitatif akan lebih tepat. Contoh kasus berikutnya, misalnya, jika kalian ingin meneliti efektivitas metode pengajaran baru di kampus, metode kuantitatif bisa digunakan untuk mengukur peningkatan nilai mahasiswa. Namun, jika kalian ingin memahami pengalaman dosen dan mahasiswa dalam menerapkan metode tersebut, pendekatan kualitatif akan lebih tepat. Jadi, kapan dan bagaimana memilih metodologi yang tepat? Pastikan kalian sudah menetapkan tujuan penelitian, memahami jenis data yang dibutuhkan, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, melakukan review literatur, dan berdiskusi dengan pembimbing. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian akan lebih mudah menentukan metodologi yang sesuai untuk penelitian kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tips yang kami bagikan bermanfaat untuk kalian yang sedang menyusun skripsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya.